Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok PW8, izin mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami ke dalam bentuk presentasi secara singkat. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Francis Luciano, lalu ada Mas Sofwan, Mas Sekno Faris, dan terakhir ada Mas Robi Asmawi. Next, Mas. Jadi yang akan kami presentasikan ada 8 modul ya yang kami pelajari di lab ini. Pertama ada modul forecasting. Jadi forecasting sendiri adalah suatu proses analisis yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan informasi historis, data, atau tren yang telah ada. Forecasting sendiri melibatkan penggunaan metode matematika, statistik, atau model yang sesuai dengan konteksnya untuk menghasilkan perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dalam praktiknya sendiri, keberhasilan proses forecasting sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan serta pemahaman terhadap pola historis yang relevan. Data yang akurat, konsisten, dan struktur menjadi dasar utama dalam menghasilkan prediksi yang dapat diandalkan. Lalu, untuk pengerjaan kami sendiri, kami mendapatkan study case mengenai La Familia Bike, dan yang seperti yang menunjukkan presentasi ini adalah data sales dari La Familia Companies, historis sales data dari tahun 2019 sampai tahun 2021, dengan masing-masing periodenya itu per bulan. Untuk menghitungnya sendiri, kami membandingkan antara 4 metode, yaitu metode TSD, di mana ini cocok untuk data komponen musiman, tren, dan siklus. Lalu ada moving average, cocok untuk data tanpa tren atau tanpa musim yang kuat. Lalu ada hold, itu cocok untuk data dengan tren tanpa musiman, dan winter itu sendiri cocok untuk tren dan juga musiman. Jadi dari keempat metode ini kita akan mencari mana yang errornya paling rendah. Next, Mas. Jadi dari keempat metode yang sudah kami kerjakan, dengan mencari nilai MAPE, MET, dan MSE, itu masing-masing mean absolute percentage error, mean absolute deviation, dan mean squared error itu didapatkan untuk metode TSD mencapai minimal error yang paling rendah. Next, Mas. Lalu yang kedua ada modul aggregate planning. Aggregate planning sendiri itu adalah perencanaan kegiatan operasional untuk memberikan tingkat output yang harus dihasilkan selama kurang lebih 3-18 bulan agar sesuai dengan tingkat permintaan yang tidak pasti di masa depan dengan tetap mempertimbangkan minimalisi total biaya operasi. Tujuannya sendiri adalah menetapkan tingkat output secara menyeluruh guna memenuhi permintaan masa depan yang cenderung fluktuasi. Lalu untuk perhitungan agregat planning di modul ini, kami ada 4 metode juga yang dilakukan, yaitu ada metode ZIP yang cocok untuk perhitungan jumlah karyawan yang fleksibel, lalu ada upah tenaga kerja hiring dihitung. Lalu ada metode CWP, ada metode overtime loss of sales, dan metode overtime subcontract. Lalu juga di sini juga ditampilkan data-data yang kami gunakan untuk dimasukkan ke dalam perhitungan masing-masing metode. Next, Mas. Lalu seperti perhitungan forecasting sebelumnya, kita untuk 4 metode ini juga mencari mana metode yang terbaik. Lalu dicapai bahwa dengan menghitung cost yang ada, metode ZIP mendapatkan cost yang paling rendah, dikarenakan setiap produksinya itu selalu disesuaikan dengan permintaan. Next. Untuk pengukuran ini juga kita menggunakan bill of material di mana perencanaan produksi untuk La Fabrica sepeda ini BUM membantu dalam perencanaan produksi dengan memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan di situ sudah tersedia. Kita bisa lihat di tabel bill of material bahwa komponen numbernya kita ada 22 number, di mana di sini ada beberapa nama komponen yang sudah kami bisa, yaitu dari level dan kodenya, di mana deskripsinya ada assembly 1, 2, dan 3, dan ada sub assembly 1. Berikut juga grip, brake, dan basketnya. Dan di sebelahnya ada assembly chart ya, di mana di sini untuk penyusunan komponen ya, nanti ini secara dari urutannya, baik itu dari sub assembly sampai dengan assembly-nya. Oke, next, Mas. Iya, ini adalah product structure-nya yang dari penghitungan tadi pada saat bill of material dihitung. Oke, next. Ya,
Sedangkan dari master production schedule-nya sendiri, jadi kita sudah menghitung untuk perencanaan produksinya, pengendalian maupun manajemen inventory-nya, bahwa di sini kita bisa lihat PAB-nya ada yang bernilai negatif, di mana untuk PAB yang nilai negatif ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan juga supply yang terjadi. Jadi di FS ini sih kita sudah mendapatkan lead time jadi 1 dan on hand-nya ada 500, sedangkan lot size-nya ada 1 dan safety 8.750. Dengan demand time fence-nya ada 4 dan PTF atau planning time fences-nya ada 8. Ya, next. Ya, selanjutnya mungkin dilanjutkan sama rekan kami. Baik, terima kasih Mas Sofwan. Ya. Selanjutnya dari material requirement planning itu adalah sebuah sistem atau metode dalam manajemen produksi dan inventaris yang digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Jadi dalam periode waktu tertentu. Untuk secara sederhananya, MRP itu membantu sebuah perusahaan untuk menghitung berapa banyak bahan yang harus dipesan atau diproduksi, lalu menentukan kapan bahan tersebut harus tersedia, agar proses produksi berjalan lancar tanpa hambatan dan juga menghindari kekurangan bahan yang dapat menyebabkan keterlambatan produksi atau kelebihan stok yang menyebabkan biaya berlimpah. Berikut MRP-nya dari masing-masing komponen. Dari di sini ada komponen berupa grip, basket, brake, tire, rim, spokes, hub, pedals, dan selanjutnya sampai bawah ya. Lalu berdasarkan analisis yang dapat disebutkan bahwa komponen seperti grip, basket, dan tire memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam jangka pendek. Namun meskipun demikian, penting bagi perusahaan untuk terus memantau lead time dan safety stock guna mengantisipasi perubahan permintaan atau gangguan yang mungkin terjadi pada pasokan. Sementara itu untuk komponen brakes, stok yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi di masa depan. Oleh karena itu, pemesanan tambahan perlu dilakukan segera agar tidak menghambat kelancaran produksi. Selanjutnya itu ada lot sizing. Lot sizing ini adalah penentuan jumlah optimal bahan yang akan dipesan atau diproduksi pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk meminimalkan biaya total persediaan, biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan. Untuk metode Wagner-Wittin ini adalah untuk menentukan kapan dan berapa banyak unit yang harus dipesan dengan cara meminimalkan total biaya setup dan biaya penyimpanan. Untuk dari hasil evaluasi disaster sendiri, diperoleh kombinasi pemesanan dengan total biaya minimum, menjadikan metode ini sebagai pendekatan yang paling akurat dan komprehensif. Meskipun demikian, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, Wagner-Wittin ini memerlukan proses perhitungan yang kompleks, dan umumnya diterapkan pada sistem yang telah terintegrasi dengan teknologi informasi seperti ERP atau MRP. Metode ini ideal untuk perencanaan jangka panjang dalam sistem produksi skala besar. Wagner-Wittin memberikan solusi paling optimal secara total, namun membutuhkan perhitungan yang kompleks dan dukungan sistem. Selanjutnya, dari inventory control, saya serahkan kepada Mas Robi. Saya persilakan, Mas. Oke, kemudian untuk inventory control, kita dapat melakukan perhitungan Kanban untuk menentukan maksimum inventory yang dibutuhkan untuk setiap komponen yang dibutuhkan pada perakitan sepeda di perusahaan La Famiglia baik ini. Perhitungan Kanban ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu siklus, produksi, waktu tunggu antar proses, tingkat permintaan, serta kapasitas penyimpanan agar aliran material tetap efisien tanpa terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Nah, dapat dilihat seperti pada tabel ini, di perusahaan ini terdapat 6 work center, kemudian yang terbagi dari beberapa bagian part dan assembly. Nah, berdasarkan case study, dijelaskan bahwa masing-masing bagian memiliki container capacity, kemudian lead time yang terbagi atas proses time, delay time, dan move time. Dan ketiga lead time ini ditotalkan menjadi lead time per hour. Kemudian berdasarkan case study juga diketahui bahwa expected lead time-nya itu sebesar 0,75 hour, dan di expected lead time itu diketahui bahwa finished good demand yang dibutuhkan itu
semuanya 192 unit. Nah, dari hasil ini, dari hasil perhitungan kita dapat mengetahui bahwa kartu Kanban yang dibutuhkan per misalkan contoh basket itu sebesar 8 unit. Kemudian unit per kartu Kanban yang bisa dimaksud dari kartu Kanban itu sebesar 25 unit, dan maksimum inventory untuk contoh material basket yaitu sebesar 197 unit. Next. Kemudian ada operator operation scheduling. Operation scheduling ini dapat kita lihat terbagi atas beberapa part untuk komponen brake. Komponen brake ini terbagi dalam 5 part, yaitu brake pads, caliper remand, bolt, rotor, dan hydraulic hose. Nah, kelima part ini akan melewati 4 mesin seperti yang, dan kemudian setiap dalam mesin itu memiliki lelita masing-masing. Next. Dengan menggunakan metode Campbell, Dudek, dan Smith atau CDS algorithm ini, kita dapat mengetahui bahwa optimal solution untuk pengerjaan untuk bagian part masing-masing dari brake ini, yang pertama itu contohnya untuk optimal solution-nya itu brake pads, kemudian dilanjut dengan caliper mount, bolts, kemudian lanjut dengan hydraulic hose, rotor, dan terakhir caliper. Dari hasil CDS algorithm itu kemudian dibuat Gantt chart seperti dapat dilihat pada gambar. Nah, dari hasil Gantt chart ini dapat kita ketahui bahwa total waktu untuk pengerjaan satu buah komponen ke brake dari masing-masing partnya itu sebesar 38 menit. Next. Kemudian ada worker schedule, yaitu menentukan untuk schedule paling optimal bagi pekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, ini contoh dari case study yang diambil, yaitu secara rata-rata pada masing-masing hari dibutuhkan Senin itu 58 pekerja, Selasa 65 pekerja, dan seterusnya. Dan pada case study ini ditentukan bahwa dalam 1 minggu pekerja membutuhkan waktu off sebesar 2 hari. Next. Nah, dengan menggunakan aplikasi Lingo, kita dapat mengetahui bahwa total pekerja yang dibutuhkan untuk La Familia baik ini yaitu sebesar 85 pekerja. Dan dari hasil tersebut kita dapat membuat schedule shift untuk ke 85 pekerja itu seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan beserta dengan waktu off dan masuknya. Next. Kemudian hasil dari perhitungan tadi kita dapat mengetahui dapat digunakan untuk mencari capabilities dari La Familia baik ini. Nah, dari hasil machine scheduling tadi kita dapat mengetahui bahwa machine idle time total dari satu buah pengerjaan part itu sebesar 40 menit. Kemudian time yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu part itu sebesar 38 menit. Kemudian working hour-nya dari itu 8 jam sebesar 480 menit, dan dari total 8 jam itu kita dapat membuat satu part sebesar 12 unit bila masing-masing bila pengerjaan part selanjutnya itu menunggu part yang pertama selesai. Namun apabila tidak menunggu part yang pertama selesai, dapat dihasilkan 13 unit selama 8 jam. Kemudian dari hasil tersebut, dengan memperhatikan safety stock dan number of working, kita dapat melihat bahwa apabila produk dikerjakan, produk di assembly setelah satu part sebelumnya menunggu setelah part sebelumnya selesai, ada beberapa bagian yang tidak memenuhi safety stock. Kebanyakan seperti lihat pada di safety stocknya itu kolom ada beberapa yang no dan yes. Namun apabila partnya itu di assembly berbarengan dengan part sebelum beres, hanya pada bulan Januari safety stock tidak tercapai, sedangkan bulan seterusnya safety stock tercapai. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.